Halo Sobat Gibal dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu dari jenis pakaian yang biasa dianggap sebagai pakaian legendaris. Coraknya yang unik dan khas, menjadikan pakaian ini difavoritkan dari masa ke masa. Pakaian yang satu ini adalah baju kemeja yang biasa disebut kemeja flannel. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk terus support channel ini. Kemeja flannel merupakan sebuah item fashion yang abadi. Sobat Gibal pasti pernah melihat atau menggunakan kemeja yang satu ini, bukan? Ya, kemeja dengan motif kotak-kotak ini selalu digemari dari semua kalangan hingga saat ini. Tapi apakah kalian tahu asal-usul dari kemeja ini? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Kata flannel berasal dari bahasa Wales, yaitu gue linen yang artinya bahan wool. Pada awalnya, kemeja flannel ini ditemukan pada abad ke-16 di Wales dengan sebutan flannelette. Pada saat itu, flannelette biasa digunakan oleh para petani untuk beraktivitas supaya terlindung dari cuaca yang dingin. Sedangkan di Prancis, ini dikenal dengan sebutan flannel. Dan pada awal abad ke-18, di Jerman menyebutnya flannel. Dalam bahasa Inggris ditulis flannel. Awalnya, flannel diproduksi secara tradisional dan rumahan. Terbuat dari benang wol yang digaruk pada proses finishing, membuat pakaian ini terlihat rapi dan nyaman. Namun, pada abad ke-18, revolusi industri telah menyebabkan produksi kemeja flannel juga semakin digembar-gemborkan dan mulai diproduksi secara massal. Karena kemeja flannel memiliki daya tahan, keterjangkauan, dan kehangatannya, kain flannel begitu cepat populer di seluruh wilayah Eropa. Pada abad ke-19, produksinya berkembang karena proses mekanis yang lebih efisien, yang digunakan oleh pabrik di seluruh Inggris pada saat revolusi industri. Kemudian pada abad ke-20, flannel tidak hanya diproduksi untuk cuaca dingin, namun mulai disesuaikan dengan musim-musim yang ada. Dengan memaksimalkan pencampuran kapas atau cotton dengan sutra, flannel kini menjadi lebih tipis dan ringan, sehingga kemeja flannel dapat digunakan di cuaca yang hangat. Hingga saat ini, masih banyak orang yang memilih kemeja flannel sebagai fashion andalan. Di masa lampau, kemeja flannel sering digunakan oleh petani dan juga penebang kayu, terutama bagi mereka yang bekerja di saat musim dingin. Bahan flannel juga pernah dipakai oleh pasukan militer selama Perang Dunia Pertama. Bahan ini digunakan untuk membuat kaos dalam, ikat pinggang, dan sebagai tambalan yang dijahit. Bahan flannel juga sering dibuat untuk tapak meja, spray, selimut, dan juga pakaian tidur. Seiring berkembangnya zaman, kemeja flannel dikenakan juga pada saat santai, jalan-jalan, atau bahkan ada yang mengenakannya pada saat acara formal. Kemeja flannel juga sering dijadikan sebagai tema oleh beberapa desainer pada gelaran acara fashion show. Setelah sebelumnya pemakaian kemeja flannel cukup identik oleh pria, namun saat ini flannel juga sudah banyak dikenakan oleh perempuan, bahkan dari berbagai lintas usia, strata sosial, pejabat, ataupun masyarakat biasa. Pada akhir dekade 80-an dan awal 90-an, saat muncul genre musik rock yang sering disebut grunge, para musisi grunge sering diidentikan dengan style mereka yang mengenakan kemeja flannel yang tidak dikancing dan kaos sebagai baju dalamnya. Dengan seringnya para musisi grunge tersebut mengenakan kemeja flannel sebagai kostum panggung mereka, maka mereka juga dianggap sebagai trendsetter kemeja flannel yang cukup berpengaruh di dunia. Beberapa dari musisi grunge yang sering menjadikan bahan flannel sebagai kostum panggungnya adalah Kurt Cobain dan Dave Grohl dari Nirvana, Eddie Vedder dari Pearl Jam, Len Staley dari Alice in Chains, dan Chris Cornell dari Soundgarden. Di Indonesia sendiri, ada beberapa selebriti yang cukup sering mengenakan kemeja flannel. Di antaranya adalah Tora Sudiro, Ariel Noah, Andin, dan juga Baimbo. Beberapa brand pakaian internasional yang mengeluarkan produk flannel mereka di antaranya Levi's, Crocodile, Uniqlo, Boss, dan The Executive. Sementara untuk brand lokal yang mengeluarkan produk flannel di antaranya Brodies, Woodcutter, Fuxer Adventure, Screamers,
dan Roughnecks 1991. Itulah beberapa penjelasan singkat tentang perkembangan kemeja flannel yang pastinya sampai sekarang masih digemari walau sudah berabad-abad. Terima kasih buat Sobat Gibel yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Gibel.